Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Ibu dosen Ibu Visit Suharti, dan kepada teman-temanku sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, kami di sini dari kelompok 6 yang akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 29 atau PPh 29. Dengan itu kami yang beranggotakan Novita Argiana dengan NIM 1917201270 yang akan membahas definisi apa itu PPh 29. Lalu ada Esti Avani dengan NIM 1917201278 yang akan membahas contoh soal 3 dan kesimpulan. Lalu ada Amalia Arfianti dengan NIM 1917201280 yang akan membahas tentang contoh perhitungan PPh 29, contoh soal 1 dan contoh soal 2. Lalu ada Novia Eka dengan NIM 1917201292 yang akan membahas tentang ketentuan PPh 29, dan ada Gigi Hifan dengan NIM 1917201297 yang akan membahas tentang subjek juga ketentuan PPh 29. Ya. Definisi. Apa itu PPh 29? Pajak penghasilan pasal 29 atau PPh 29 merupakan pajak penghasilan kurang bayar yang masih harus dibayarkan oleh wajib pajak, yang mana hal tersebut disebabkan karena adanya selisih antara PPh terutang dengan kredit pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak, baik yang dibayarkan secara mandiri ataupun yang dipotong oleh pihak lain. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan atau PPh 29 yaitu merupakan PPh kurang bayar yang dicantumkan dalam SPT tahunan pajak, yang mana merupakan sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh pasal 21, 22, 23, dan 24, serta PPh pasal 25. PPh 29 ini juga digunakan untuk melakukan rekonsiliasi fiskal ataupun penyesuaian antara laporan keuangan komersial dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subjek dan ketentuan PPh 29. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi atau WPOP. Untuk wajib pajak orang pribadi, kekurangan pajak yang merupakan PPh pasal 29 ini harus dilunasi paling lama 31 Maret jika tahun buku sama dengan tahun kalender. Jika tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai dari 1 Agustus hingga 31 Juli tahun depan, maka kekurangan pajak harus dilunasi paling lambat 31 Oktober. Kemudian yang kedua, wajib pajak badan. Sedangkan bagi wajib pajak badan, PPh pasal 29 kurang bayar ini harus dibayarkan setelah tahun pajak berakhir atau 30 April. Apabila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai dari 1 Agustus hingga 31 Juli tahun depan, maka kekurangan pajak harus dilunasi paling lambat 31 November. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ketentuan PPh pasal 29. Yang pertama, ada wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPOPPT, di mana PPh pasal 25 yang harus dilunasi sama dengan 0,75 kali jumlah penghasilan yang diperoleh atau omset per bulan. B. PPh pasal 29 yang harus dilunasi sama dengan PPh terhutang dikurangi PPh pasal 25 yang sudah dilunasi. Yang kedua, ada wajib pajak badan, di mana pendapatan bruto hingga 4,8 miliar per tahun sama dengan 0,5% kali total pendapatan bruto. B. Pendapatan bruto lebih dari 50 miliar per tahun sama dengan 22% kali laba bersih sebelum pajak. Yang C. Pendapatan bruto lebih dari 4,8 miliar dan kurang dari 50 miliar per tahun sama dengan akan dikalikan 2 tarif perhitungan pajak, yakni 11% untuk PPh yang memperoleh fasilitas atau pendapatan bruto hingga 4,8 miliar dan 22% untuk PPh yang tidak memperoleh fasilitas atau pendapatan bruto 4,8 miliar sampai 50 miliar. Selanjutnya, yaitu ada contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 29 orang pribadi.
Pak Yunuarto adalah seorang pengusaha garmen di Solo dengan omset sebesar 2 miliar rupiah pada tahun 2020. Kemudian terdapat perhitungan pajak kurang bayar pajak penghasilan pasal 29 yang harus dilunasi saat pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan, yaitu pada tanggal 31 Maret 2021. Jumlah pajak penghasilan kurang bayar Pak Yunuarto ini setelah dilakukan perhitungan kembali ternyata mencapai Rp15.500.000. Berapakah pajak penghasilan kurang bayar pasal 29 dan pajak penghasilan pasal 25 yang telah dilunasi? Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Jumlah omsetnya yaitu sebesar 2 miliar rupiah. Karena Pak Yunarto ini tidak memilih skema PPh final, melainkan memilih sesuai ketentuan umum, maka angsuran pajak penghasilan pasal 25-nya yaitu sebesar 0,75. Berarti, pajak penghasilan pasal 25 yang telah dilunasi adalah sebesar 0,75 kali 2 miliar rupiah, yang ketemunya yaitu sebesar 15 juta rupiah. Kemudian, pajak terutang selama setahun yaitu sebesar Rp15.500.000. Maka dari itu, pajak penghasilan pasal 29-nya yaitu Rp15.500.000 dikurangi Rp15 juta, maka ketemunya Rp500.000. Contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 29 yang selanjutnya yaitu PT Indofood telah melakukan penghitungan pajak penghasilan terutang pada tahun pajak 2020, yaitu sebesar Rp500 juta dalam 1 tahun. Namun, pada tahun 2021, PT Indofood memiliki laba yang lebih besar daripada tahun sebelumnya, dan setelah dilakukan penghitungan kembali, maka diketahui pajak terutangnya pada tahun 2021 adalah sebesar Rp700 juta. Maka hitunglah angsuran pajak penghasilan 25 dan berapakah pajak penghasilan pasal 29. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 tahun 2020 yaitu sebesar Rp500 juta dibagi 12 bulan, yang ketemu sebesar Rp41.666.666. Kemudian PPh terutangnya selama tahun 2021 yaitu sebesar Rp700 juta. Maka dari itu pajak penghasilan pasal 29 yang harus dilunasi adalah sebesar Rp700 juta dikurangi Rp500 juta. Berarti pajak penghasilan pasal 29 yang harus dilunasi adalah sebesar Rp200 juta. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latihan soal yang ketiga. Dalam laporan keuangan komersial pada tahun 2020, PT Neocity memperoleh laba sebelum kena pajak sebesar 2 miliar rupiah. Laba tersebut diperoleh dari omset usaha sebesar 55 miliar rupiah. Selama tahun 2019, data kredit pajak yang harus dibayar oleh PT Neocity dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, PPh pasal 22 sebesar 15 juta rupiah. Yang kedua, PPh pasal 23 sebesar 10 juta rupiah. Yang ketiga, PPh pasal 24 sebesar 12 juta rupiah. Yang keempat, PPh pasal 25 sebesar 180 juta rupiah. Untuk cara penyelesaiannya, yang pertama-tama kita harus ketahui dulu jika omset usaha yang dihasilkan PT Neocity itu di atas 50 miliar rupiah, yang mana 55 miliar rupiah. Maka untuk tarif hitungnya yaitu 22% dikali laba sebelum kena pajak, yaitu 22% dikali 2 miliar rupiah dan akan memperoleh hasil sebesar 440 juta rupiah. Yang selanjutnya, kita harus menjumlahkan
PPh pasal 22, 23, 24, 25 yang mana tadi masing-masing bernilai 15 juta, 10 juta, 12 juta dan juga 180 juta. Dan jika ditotal maka akan berjumlah 225 juta rupiah. Yang terakhir, dari hasil tadi sebesar 440 juta rupiah dan 225 juta rupiah maka dikurangkan. Jadi untuk PPh pasal 22 untuk PPh pasal 29 ini yaitu 440 dikurangi 225 juta dan memperoleh hasil sebesar 215 juta rupiah. Jadi besarnya pajak yang harus dibayar oleh PT Neo City menurut pasal 29 yaitu sebesar 215 juta rupiah. Untuk kesimpulan yang dapat saya sampaikan, PPh pasal 29 ini merupakan pajak penghasilan kurang bayar yang masih harus dibayarkan oleh wajib pajak, yang mana hal tersebut disebabkan karena adanya selisih antara PPh terutang dengan kredit pajak yang dibayarkan. Kredit pajaknya itu meliputi kredit pajak pasal 21, 22, 23, 24, 25 dan juga PPh pasal 26. Untuk besar tarif PPh pasal 29 ini beragam dan tergantung pada pendapatan yang diperoleh dari wajib pajak itu sendiri. Adapun untuk subjek pajak di PPh pasal 29 ini terdiri dari dua wajib pajak, yaitu wajib pajak pribadi dan juga wajib pajak badan. Untuk wajib pajak pribadi, PPh pasal 29 ini wajib dilunasi paling lambat itu 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Sedangkan untuk wajib pajak badan itu paling lambat dilunasinya itu 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Ya, sekiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Jika terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada Mbak Novita. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai pembahasan pajak penghasilan pasal 29 atau PPh 29. Semoga dari teman-teman sekalian bisa memahami pembahasan materi dari kami yang tadi disampaikan. Sekiranya banyak kekurangan dalam penyampaian materi kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.